Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah dengan NPM 215060089 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan gerakan literasi sekolah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi abad 21 yang diampu oleh Bapak Sunata, SPD MPD. Gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah atau disebut juga GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua, atau wali murid peserta didik. GLS juga merupakan gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa pembiasaan membaca peserta didik. Nah, pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca. Selanjutnya ada komponen literasi. Yang pertama ada literasi dini. Literasi dini yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik di dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu itu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar. Nah, yang kedua ada literasi dasar. Literasi dasar yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Kemudian yang ketiga ada literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan antara lain memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami DW desimal sistem sebagai klarifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. Selanjutnya yang keempat ada literasi media. Literasi media yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya. Selanjutnya yang kelima ada literasi teknologi. Literasi teknologi yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras atau disebut hardware dan peranti lunak yang disebut software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya juga, pemahaman menggunakan komputer yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta mengoperasikan program perangkat lunak. Dan yang keenam ada literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio visual secara kritis dan bermartabat. Nah, pihak yang berperan aktif dalam literasi usia dini ada orang tua dan keluarga, guru, pamong atau pengasuh. Kemudian pihak yang berperan aktif di dalam literasi dasar ada pendidikan formal. Kemudian yang ketiga, pihak yang berperan aktif literasi perpustakaan yaitu pendidikan formal. Literasi teknologi, pihak yang berperan aktif adalah pendidikan formal dan keluarga. Literasi media yang berperan aktif pendidikan formal, keluarga dan lingkungan sosial. Literasi visual yang berperan aktif pendidikan formal, keluarga dan lingkungan sosial. Selanjutnya ada ciri-ciri ekosistem sekolah yang literat yaitu yang ke-1, menyenangkan dan ramah anak sehingga menumbuhkan semangat belajar warganya. Yang kedua, semua warga sekolah menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama. Yang ketiga, menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan. Yang keempat, memampukan warganya untuk cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya.
Dan yang kelima, mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sekolah. Selanjutnya, ada tahapan pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Yang pertama, pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah. Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi. Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan berkomunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan pengayaan. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks, buku bacaan pengayaan, dan buku pelajaran. Dalam tahap ini ada tagihan yang sifatnya akademis. Kegiatan membaca pada tahap ini untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik membaca buku non-teks pelajaran yang dapat berupa tentang pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal, dan juga dapat dikaitkan dengan mata pelajaran, tentu sebanyak 6 buku bagi siswa SD, 12 buku bagi siswa SMP, dan 18 buku bagi siswa SMA atau SMK. Buku laporan kegiatan membaca pada tahap pembelajaran ini disediakan oleh wali kelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.